Bab 1471, Jenderal Yanxi, mati. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, tanah, pesona, dan kendalikan, raksasa batu ini. Ye Xuan berkata dalam hati yang jatuh. Ketika saya mendengar ini, saya tiba-tiba memahaminya. Ye Xuan sedang mencoba melemahkan kekuatan jiwa Jenderal Meteorit, dan kemudian mengendalikannya. Serangan Jenderal Meteorit ini lemah di antara orang-orang di tempat itu, tetapi pertahanannya kuat, tetapi sangat sulit. Mengendalikannya adalah ide yang bagus. Pesona, mata jiwa, itu telah tumbuh hingga ujung 9 ekor, dan pesonanya tidak buruk. Mata jiwa Ye Xuan juga setingkat mata peri, serangan jiwa, efeknya juga sangat jelas. Setelah beberapa mata, jiwa meteorit itu terluka, dan gerakannya melambat secara nyata. Anak sialan, meteorit itu menjerit dan tiba-tiba menghantam tanah. Tiba-tiba, dia mengelilingi dinding batu dan melindungi seluruh dirinya. Alih-alih membela diri, dia menggunakan dinding batu ini untuk menahan serangan jiwa dari pihak lain. Tetapi pada saat ini, memanggil, tiba-tiba sebuah bola terlempar. Jenderal meteorit itu baru saja bersiap untuk meninju, tetapi saat berikutnya, sosoknya bergetar. Bola ini ternyata adalah tengkorak. Selain itu masih kepala putranya. Oh, aku akan membunuhmu. Jenderal meteorit itu tiba-tiba menjawab cukup, Ye Xuan mungkin membunuh semua orang di guanya. Saat ini, dia marah, dan dia langsung mencabut semua pertahanan dan bergegas menuju Ye Xuan. Metode ini tidak hanya dapat memprovokasi Jenderal Meteorit, tetapi juga mengekspos Jenderal Meteorit itu pada kekurangan dan bahkan membuat jiwanya tidak stabil. Meskipun sedikit berbahaya, tetapi di dunia yang kuat ini, siapa yang tidak memiliki kehidupan di bawah tangan? Membunuh orang sudah menjadi praktik umum. Pesona, mata jiwa, ketika penyanyi itu marah, Ye Xuan dan Catur lagi bekerja sama. Efek kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Tanah, sekarang, Ye Xuan segera marah di dalam hatinya. Mendengar kata-kata itu, Jatuh segera bertemu, langsung memadatkan mata yang glamor. Mata pesona menatap meteorit itu. Tidak, meskipun jenderal yang gagah berani itu adalah seorang 9 lipat, dan dia telah hidup selama ribuan tahun, jiwanya telah dipengaruhi oleh berbagai pengaruh. Sekarang dia menghadapi mata pesona, tetapi setelah menolak beberapa saat, dia berhasil terpesona oleh kejatuhan. Oke, lakukan dengan indah. Mata Ye Xuan berbinar dan memujinya. Kemudian dia bertanya, bisakah kamu masih memikat satu lagi? Orang-orang ini adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Saya terpesona dengan yang satu, dan yang dua tercengang. Jatuh dan menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, itu akan berubah menjadi kekuatan Fientin di Jenderal Batu, dan Jenderal Matahari. Kata Ye Xuan, mata pesona, selain pesona, juga dapat menambah kekuatan Fientin. Setelah dukungan kekuatan Fientin ini, Jenderal Meteorit meningkatkan kecepatannya banyak, dan kekuatan tempurnya bahkan melampaui sang jenderal. Pada saat itu, Jenderal Meteorit itu akan melemparkan cincin di tangannya ke Ye Xuan, dan kemudian seluruh orang itu seperti harimau yang bergegas ke Jenderal Matahari. Apa? Meteorit itu akan terpesona. Baik Sun Yat-sen dan Raja Hiu Putih terkejut. Kekuatan Jenderal Meteorit itu, yang kedua setelah Jenderal Matahari, bagaimana mungkin ia terpesona oleh seorang gadis kecil dengan kehidupan berujung 7? Ini tidak mungkin, namun, degenerasi meteorit itu benar-benar nyata. Setelah 4 orang Ye Xuan mengikuti Jenderal Meteorit itu, mereka bergegas menuju matahari. Sialan, tunggu sampai ini berakhir, aku harus membunuhmu. Raja Hiu Putih marah dalam hatinya. Dia awalnya adalah kapten tim uji coba, yang datang untuk menguasai Xuanjing berujung 8. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar menerobos ke ranah Xuanjing. Ini berarti bahwa selama dia menangkap kapten tim uji coba, dia bisa keluar. Hanya ketika ketiga kepala mereka telah menetapkan kesepakatan, siapapun yang pertama kali menangkap kapten tim uji coba, maka siapa yang akan mendapat jatah. Karena itu, Raja Hiu Putih tidak punya waktu untuk pergi ke Guanshuan. Peradangan, bunuh mereka. Raja Hiu Putih berteriak. Ya, Jenderal Yan Yan seharusnya memiliki kalimat. Sekarang, dia tidak peduli bahwa Jenderal Meteor itu dulunya miliknya sendiri, dan langsung melepaskan trik membunuh. Raja Hiu Putih berjanji bahwa selama dia meninggalkan penjara Tianfeng,
dia adalah pemimpin berikutnya. Matahari meledak. Para jenderal matahari akan langsung mengerahkan gerakan besar mereka, dan bola api seperti batu akan diarahkan ke Ye Xuan dan yang lainnya. Pembunuhan pecah. Membakar pedang. Ratusan rubah iblis dipisahkan, iblis teratai jaring. Ye Xuan 3 orang Kiki menembak. Sebelum ini, Megatron pertama kali menyambutnya, dengan tubuhnya menahan sebagian kerusakan, dan kemudian membakar pedang dan api teratai jaring. Namun, ini tidak sama dengan kekuatan ledakan. Semua serangan telah dikalahkan. Alam jenderal penyanyi hari ini sebenarnya adalah jangka menengah dari dunia 9 berat. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Raja Hiu Putih. Dia penuh dengan pukulan. Kekuatannya bukan orang biasa yang bisa mengikutinya. Untungnya, masih ada keterampilan mengatasi di pohon. Penutup api. Saat bola api seperti meteorit ini hendak menghantam Ye Xuan dan yang lainnya, api tua pohon itu menyala ke tengah, dan tudung api terbuka, dan trik ini sepenuhnya diserap. Intensitas tudung api meroket. Tentu saja, jika tudung api tidak tahan, ada juga kekuatan pertahanan jenderal yang teguh. Ye Xuan dan yang lainnya tidak akan melakukan apapun. Bagaimana ini mungkin? Jenderal Matahari terkejut, dan bola apinya sendiri diserap oleh pohon itu. Ketika dia terkejut, pohon tua itu adalah api sisa, dan itu menyala di belakang para jenderal matahari. Jenderal Matahari, tamatlah riwayatmu. Suara perubahan pohon yang lama jatuh ke telinga para jenderal matahari. Tudung api, meledak, boom. Kekuatan serangan ini tidak lebih buruk dari Sun Yat-sen. Karena penggunaan gerakan besar, para jenderal matahari tidak dapat terhubung dengan gas yang sebenarnya. Dalam sekejap, dampak yang kuat ini mengejutkan darah dan kepalanya pusing. Seluruh orang itu terbang ke Ye Xuan dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Bunuh. Cahaya Ye Xuan menyala dan dia menembak lagi. Jenderal Meteorit 9 berat Xuanjing juga mengerahkan serangan yang paling kuat. Emas yang jatuh hancur. Selain itu, ada juga serangan Volt dan Megatron. Siklusnya 9 kilatan, kilatan ke-6. Menghadapi serangan-serangan ini, para jenderal matahari sudah putus asa. Hanya dalam satu saat, dia benar-benar mencium napas kematian. Siapakah orang-orang ini? 9 orang kuat yang lahir di tanda-tanda itu sebenarnya dibunuh oleh orang-orang, dan mereka juga tumpul setelah kematian. Namun, inilah kenyataannya. Booming. Di udara, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Tubuh Jenderal Yandei langsung hancur oleh berlian yang menghancurkan Jenderal Meteorit itu ke tulang-tulang seluruh tubuh. Kekuatan kekerasan itu merobek seluruh orang dan daging serta darahnya. Jenderal Yanzi, mati. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem berbunyi, saat ini, Ye Xuan telah melewati masa lalu, dan akan menerima Jenderal Yanzan meskipun Mayor Jenderal Batu belum mati, dia sudah terpesona oleh kejatuhannya. Selama ada pikiran, Mayor Jenderal akan bunuh diri. Namun, meteorit ini masih berguna sekarang, jadi Ye Xuan tidak akan membiarkannya bunuh diri. Sebagai orang terkuat di bawah Raja Hiu Putih, Yandei adalah yang terkuat di tangannya. Selain itu, dia memiliki kekuatan magis untuk mengolah atribut api. Oleh karena itu, ada banyak properti api di cincin Qiankun. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya adalah tempat yang misterius. Sistem lain meminta suara. Pohon itu sudah tua, menerobos. Kemudian, selanjutnya, itu adalah pertunjukan tua pohon itu. Hahaha, orang tua itu ingin membunuhmu sepotong film tidak tinggal. Bos pohon itu tertawa beberapa kali, dan penggunaan api sisa yang terus-menerus melintas ke belakang Xuanjing Zheoxiong yang masih hidup, tiba-tiba menyerang. Hei, orang ini tidak dapat menanggapi, ditembak oleh tinju, dan tulang-tulangnya terlihat dalam, tetapi dia dengan cepat disembuhkan oleh aroma kehidupan. Bajingan, cari kematian. Orang ini meraung. Dia adalah Jenderal Haus Darah dari Raja Racun Hitam. Meskipun kekuatannya tidak top, tidak mudah untuk dihadapi. Sayang sekali pohon tua itu sekarang hidup dan sehat. Api, pohon tua itu terus-menerus berkedip, dan setiap sudut berbeda, membuat Jenderal Haus Darah ini sakit kepala. Pada saat yang sama, Ye Xuan dan para Jenderal Meteorit juga bergegas menyerang, melawan Jenderal Haus Darah ini. Awalnya mengepung Kapten Tim Uji Coba sebanyak 10 orang, 3 kepala suku, dan 6 jenderal. Sekarang, Mayor Jenderal Batu telah menolak, dan para Jenderal Matahari telah jatuh, jadi hanya ada 4 jenderal yang tersisa.
Rencana Yesuan adalah untuk menyelesaikan keempat jenderal terlebih dahulu. Ada kemungkinan bahwa Megatron juga dapat menerobos ke kehidupan 8 kali lipat. Pada saat itu, badai pedang langsung membunuh orang-orang ini. Raja Hiu Putih apa, Raja Racun Hitam apa, Raja Jin Huang apa, semuanya harus menjilat lantai. Ketiga kepala suku itu tidak tahu dari mana Yesuan berasal, dan jarang memiliki kekuatan untuk membunuh Xuanjing. Mereka saling memandang dan memperkuat serangan mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, akan ada perubahan. Pada saat ini, tidak jauh lagi. Menghancurkan langit, membakar pedang, mengembalikan 9 kilatan, api, di bawah pengepungan orang-orang Yesuan, jenderal yang haus darah ini dikalahkan dalam sekejap, dan terbunuh dalam 3 detik. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah ditingkatkan. Perintah sistem berbunyi, yang berarti hanya ada 3 jenderal yang tersisa. Sialan, si haus darah juga terbunuh. Raja Racun Hitam mengubah wajahnya dan segera berteriak, kami bertiga menekannya, dan kau pergi untuk membunuh beberapa orang. Yang mulia, hanya 1 jenderal yang tersisa, dan 2 jenderal lainnya adalah Raja Jin Huang. Kedua pria itu mengarahkan pandangan mereka ke arah Raja Jin Huang. Setelah melihat Raja Jin Huang mengangguk, mereka segera berbalik. Selanjutnya, yang harus dihadapi Yesuan adalah 3 pemain utama yang telah hidup selama ribuan tahun. Mereka tidak begitu mudah untuk dihadapi. Meteorit itu akan berurusan dengan satu, yang lama, dan Megatron dan kita akan berurusan dengan yang lain. Tunggu perintahku, lalu beralih ke api. Yesuan segera menugaskan tugas itu. Jenderal meteorit itu adalah 9 folder, dan tidak masalah untuk berurusan dengan 1 orang. Meskipun pohon tua itu lebih rendah dari alam, dia tidak mati, dan dengan keterampilan api sisa, tidak masalah untuk sendirian 1 orang. Beri dia waktu dan bunuh pihak lain. Megatron juga merupakan tempat ke-7 di tempat kelahiran, ditambah dengan jatuhnya 7 kali lipat tempat kelahiran dan Yesuan 6 kali lipat, dan jenderal yang sendirian bukanlah masalah. Medan perang langsung terbagi menjadi 2. Aktif. Dalam minuman, rendah Yesuan, semua orang menyambutnya. Raja Racun Hitam di bawah Jenderal Tulang Putih, 2 jenderal di bawah Raja Jin Huang adalah Jenderal Naga dan Pisau. Di antara mereka, naga ini masih iblis, tetapi naga adalah yang terkuat di bawah Raja Jin Huang. Pada saat yang sama, ia juga merupakan lawan Yesuan. Jenderal Xiaolong adalah yang terkuat dari 3 pemain utama terakhir, dan Yesuan dan yang lainnya harus menghadapinya, dan tekanannya sangat besar. Namun, untuk mencapai rencana tertentu, Yesuan harus seperti ini. Nak, lihat aku dan hancurkan kamu menjadi daging. Pria parubaya kekar itu tampak seperti orang yang berteriak dan membanting. Flash, Yesuan segera melemparkan langkah bayangan untuk pergi, sambil melakukan serangan balik. Pembunuhan terjadi, membakar pedang. Pada saat yang sama, Megatron dan jatuhnya sudah kiri dan kanan, dan para jenderal naga ini telah terbunuh. Hei naga, para jenderal Xiaolong mendengus, dan mulut besar itu tiba-tiba terbuka. Serangan gelombang suara menyebar seketika, dan Megatron dan jatuhnya diberikan pada gempa bumi. Jika kehidupan umum 9 kali lipat, Yesuan cukup untuk seorang diri, tetapi orang-orang ini adalah master kuno, dan mereka dapat melawan 2 atau 3 master di level yang sama, jadi itu sangat sulit. Namun, Yesuan tidak mencoba membunuh naga besar itu, tujuannya adalah orang lain. Jenderal Pisau Gila, lawan Pisau Gila ini adalah lawan jenderal yang setia, dan pisau besar itu telah memenangkan sedikit amarah. Yesuan, dengan wawasannya ke dalam mata, menyerang para jenderal naga, sambil mengamati Pisau Gila, dan terus-menerus memberi instruksi kepada pohon dan yang lainnya dalam benaknya. Booming, medan perang lainnya juga sangat sengit. Meskipun ada 6 orang lebih sedikit, tekanan pada Kapten Tim Uji Coba tidak berkurang. Sebelumnya Raja Hiu Putih dan yang lainnya takut secara tidak sengaja membunuh Kapten Tim Uji Coba, mereka memiliki keraguan, tetapi sekarang hanya mereka bertiga yang dikepung. Mereka segera memperkuat serangan. Namun, Raja Hiu Putih, Raja Jin Huang, dan Raja Racun Hitam semuanya berada di kubu yang sama, tetapi mereka sebenarnya saling memberi kalajengking. Dalam arti sebenarnya, mereka bukanlah kelompok. Ada kesepakatan di antara mereka, siapa yang akan menahan Kapten Tim Uji Coba terlebih dahulu, lalu siapa yang akan mendapatkan tempat untuk pergi. Oleh karena itu,
perkiraan sisi mereka tidak akan berakhir begitu cepat. Namun di sisi lain, mungkin ada beberapa perubahan. Hampir, Ye Xuan, yang menyerang para jenderal Xiaolong, berkedip. Pertempuran di sini selalu berada dalam jangkauan persepsinya. Dia juga memberi instruksi kepada lelaki tua itu dan yang lainnya melalui udara, dan memasang jebakan. Pada saat ini, "Nak, biarkan aku mati," jilat kuku naga. Jenderal Xiaolong tiba-tiba berbicara dengan mulut besar, taring muncul dari mulutnya, kecepatannya sangat cepat, hampir seketika dapat dikenakan oleh kepala Ye Xuan. Akhirnya aku menunggu. Ye Xuan menyipitkan mata dan menemukan bahwa pisau gila itu telah melangkah ke dalam perangkapnya. Mata kekosongan, perangkap, terbuka, panggil, kuku naga itu menusuk ke pintu kehampaan, dan kemudian melesat dari tempat lain, secara akurat dipaku ke punggung satu orang. Tubuh naga ini disebut angin beracun, dan giginya sangat beracun. Orang yang telah membuat kuku naga ini adalah pisau para jenderal naga. Fang Ke Ye Xuan terus-menerus memimpin pertempuran, dan sekarang akhirnya berhasil, bagaimana bisa? Jenderal Xiaolong terkejut. Dia tidak menyangka bahwa serangannya tidak mengenai Ye Xuan. Sebaliknya, dia secara tidak sengaja melukai rekannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jenderal pisau gila itu tidak mengetahuinya dengan jelas. Dia tidak mengerti mengapa Jenderal Xiaolong menyerangnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Racunnya menyebar seketika, dan pisau gila itu hanya merasakan bahwa tubuh mereka lumpuh. Apakah itu kecepatan atau kecepatan gas yang sebenarnya? Itu telah turun setidaknya 30%. Dia buru-buru mengambil gas yang membuat marah dan suci untuk menghilangkan racunnya. Tetapi pada saat ini, bakar, pisau gila, Ye Xuan segera memberikan instruksi penting kepada semua orang. Dalam sekejap, pohon yang bertarung dengan tulang-tulang besar itu selalu berkedip terus-menerus, dan muncul di belakang pisau. Tidak hanya itu, Megatron dan Vol juga langsung dibawa ke ruang penanaman oleh Ye Xuan, dan kemudian dipanggil lagi. Inti dari panggilan setelah pemanggilan itu tepat di sekitar Jenderal Buas itu. Siklusnya adalah 9 kilatan, kilatan ke-6. Kecepatannya sudah 5 kali kedipan, dan sekarang akhirnya hancur. Hei, oh, sepanjang suara jalan, para jenderal naga dan tulang-tulang besar menatapnya dan menemukan bahwa tubuh pisau itu tertusuk dan kepalanya terlempar. Jelas itu tidak bisa hidup. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Perintah sistem lain berbunyi. Sekarang, hanya ada 2 jenderal yang tersisa. 3 lawan 3, Ye Xuan menggunakan mata kekosongan untuk memasang jebakan dan langsung membunuh satu orang. Cara ini telah mengejutkan para jenderal tulang dan para jenderal. 3 lawan 3 yang asli masih bisa diikat, tetapi sekarang dengan jatuhnya pisau gila, itu telah menjadi 3 lawan 2. Situasinya salah. Sekarang, Jenderal Long juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi, dan dalam suara naga, itu langsung masuk ke dalam tubuh. Naga darah berbisa, apakah itu akhirnya berubah? Ye Xuan mendengarkan suara naga ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia dengan cepat melewati pintu kehampaan menuju tubuh Jenderal Buas itu, dan menerimanya. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini masih hidup dan sehat. Nada perintah sistem, sehingga moral Ye Xuan tinggi. Bagaimana dengan menjadi ontologi? Megatron, badai pedang, bunuh dia. Ye Xuan segera memberi perintah kepada Megatron setelah terobosan. Adapun Ye Xuan dan yang lainnya, itu melawan tulang-tulang besar. Dia memperkirakan bahwa paling lama 3 detik, tulang besar ini akan dikalahkan dan kemudian dibunuh. Jika bukan tulang sebesar ini, pertahanannya tidak buruk, saya khawatir bahkan 3 detik tidak dapat mendukung. Sisi lain, Raja Hiu Putih dan orang-orang lain yang mendengar suara naga ini menjerit, dan tidak melumpuhkan yang berlama-lama, dan kemudian hatinya bergetar. Pisau gila itu mati, dan skuadron juga diubah menjadi tubuh. Apa yang terjadi? Jenderal Xiaolong adalah orang keempat di penjara Tianfeng. Meskipun dia belum mencapai puncak Jiujing, tetapi telah menjadi tubuh, dia telah mampu bertarung dengan Raja Jin Huang. Dia adalah orang kepercayaan Raja Jin Huang dan saudara lelaki yang baik dari Raja Jin Huang. Keduanya ditangkap bersama. Kalau tidak, tahanan Tianfeng mungkin adalah dunia 4 poin. Sekarang, dia berubah menjadi ontologi, cukup untuk melihat bahwa Ye Xuan dan yang lainnya tidak biasa. Jenderal Xiaolong sebenarnya adalah kartu Jin Huang Wang. Kecuali Jin Huang Wang, tidak ada yang tahu bahwa Jenderal Long adalah Yao Su.
Jin Huangwang awalnya ingin membiarkan Jenderal Xiaolong menembak pada saat yang genting, tetapi tidak berharap itu akan terungkap terlebih dahulu. Dan biarkan naga besar itu menjadi tubuh, atau beberapa junior, naga itu ditantang oleh lompatan. Aku ingin membunuhmu. Jenderal Xiaolong berubah menjadi naga darah beracun ungu hitam, mulutnya meludah, dan bergegas menuju Ye Xuan. Megatron secara alami tidak akan membiarkannya melakukannya, dan dia akan langsung menyambutnya dengan 1000 pedang berdarah. Gulung, para jenderal naga itu berkedip, dan ekornya hancur. Pedang darah itu hancur banyak, tetapi dengan darah mayat hidup, pedang darah ini dengan cepat pulih dan terus bertarung. Faktanya, naga ini dianggap sebagai jantung prestise. Setelah berubah menjadi tubuh, naga raksasa, dengan panjang tubuh beberapa ratus meter, adalah target yang sangat besar. Pedang darah Megatron sangat tersebar, terus-menerus menusuk naga darah beracun, meskipun kekuatan pertahanan naga itu berubah menjadi tubuh setelah pertahanan mungkin tidak ada yang bisa, tetapi jangan lupa, Megatron memiliki nilai keberuntungan, dapat memicu badai efek dan satu pukulan akan membunuh. Crit-nya oke, jika satu pukulan dipicu, maka naga darah beracun itu akan mati dalam sekejap, alih-alih tertusuk. Sebelum bertarung dengan raksasa es, pedang darah Megatron memicu pukulan, tetapi hanya menghancurkan pertahanan penguasa es, dan kemudian dikenakan oleh pedang darah. Sekarang, para jenderal yang telah menjadi ontologi tidak dapat menggunakan kemarahan. Begitu serangan dipicu, naga darah beracun itu akan langsung jatuh. Ini adalah kekuatan pukulan. Di sisi lain, Ye Xuan, Su Lao, Jenderal Meteorit, dan orang-orang yang jatuh mengepung tulang-tulang besar. Yang terakhir telah menggunakan pertahanan terkuat, tetapi telah dihancurkan oleh semua orang. Pemimpin, selamatkan aku. Tulang-tulang besar itu mengubah wajahnya dan berteriak. Pemimpin di mulutnya adalah Raja Racun Hitam, tetapi Raja Racun Hitam sedang mengepung kapten tim uji coba saat ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika sebuah sistem meminta suara, tulang-tulang putih juga terbunuh. Kemudian, hanya ada satu jenderal yang tersisa. Ye Xuan dengan cepat menyingkirkan relik tulang-tulang besar dan kemudian menelannya. Meskipun tidak dapat menerobos, tetapi hampir. Selama Anda membunuh para jenderal naga, Anda mungkin dapat menerobos ke 7 lapisan kehidupan. Pada saat itu, saya khawatir saya tidak dapat membersihkan orang-orang ini. Jenderal naga, ayo mati. Ye Xuan berteriak dan bergegas. Sebenarnya, para jenderal Xiaolong agak kesulitan menghadapi badai pedang. Sekarang, dengan Ye Xuan dan yang lainnya, dia tidak punya peluang untuk menang. Di kejauhan, Raja Jin Huang melihatnya, dan itu juga tidak bisa digerakkan. Penting untuk meninggalkan penjara Tian Feng, tetapi Jenderal Long telah mengikutinya begitu lama. Itu adalah saudaranya yang menentukan hidup dan mati. Bagaimana dia bisa melihat kematian? Aku menyerah. Raja Jin Huang meneguk minuman rendah dan membuat keputusan secara langsung. Kemudian dia berbalik dan bergegas menuju naga itu. Raja Jin Xuan, yang lahir di Xuanjing, terlalu mengerikan. Dia harus menyelesaikan naga besar itu sebelum dia datang. Kilatan cahaya Ye Xuan langsung melesat ke Jenderal Naga dengan perintah membunuh kematian, dan kemudian pohon itu menjadi tua dan tumbang dan menerima ruang penanaman. Mata pembunuhan. Sementara itu, Ye Xuan telah melintasi jarak dan datang ke belakang naga-naga. Saat berikutnya, yang tua dan yang tumbang juga muncul kembali. Mata pembunuh telah maju sekali, dan setelah digunakan, serangan pertama meningkatkan kekuatan sebesar 30%. Selain itu, mata unicorn dan keterampilan pencegah unicorn, jika orang-orang iblis adalah humanoid, keterampilan pencegah unicorn ini tidak akan berpengaruh, tetapi Jenderal Kalajengking ini masuk ke dalam tubuh, maka akan ada. Pencegah Kirin, menggandakan kerusakan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk seperti binatang surgawi, 100 tahun kehidupan. Pembunuhan pecah, membakar pedang. Kali ini, Ye Xuan juga membakar 100 tahun kehidupan, kekuatan. Serangannya sangat kuat, panggil, api pedang menghantam, dan langsung membuka pertahanan keras naga darah beracun, lalu berjongkok tanpa halangan apapun. Oh, pemimpin naga darah beracun langsung hancur. Paku. Adegan ini mengejutkan semua orang, bahkan Raja Hiu Putih dan Raja Hitam. Kekuatan ini begitu kuat, bahkan jika mereka ingin membunuh naga darah beracun, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha, tetapi Ye Xuan, itu sangat memalukan.
Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Perintah sistem berbunyi, dan nilai pembunuhan Ye Xuan telah meroket. Raja Jin Huang memiliki langkah kaki, dan dia tidak percaya bahwa saudaranya yang telah bersamanya selama ribuan tahun telah meninggal, dan dia sangat marah. Wow, men, aku harus mati. Jin Huang Wang Yang Tian meraung. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membesar, meledak dengan cahaya langit yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, Raja Jin Huang telah membesar ratusan kali dan berubah menjadi raksasa emas. Yao Zhu, Raja Jin Huang, awalnya bukan manusia, tetapi raksasa emas. Kekuatan Jin Huang Wang, yang lahir di puncak Jiuxiong Xuanjing, tidak lemah. Sekarang berubah menjadi tubuh, dan kekuatan pertahanannya lebih dari naga darah beracun. Itu bisa disebut keberadaan yang tak terkalahkan di bawah orang mati. Bu, takutlah padaku. Ye Xuan merasakan hawa dingin, dia merasa bahwa Jin Huang Wang ini jauh lebih kuat daripada Jenderal Naga, lagi pula, di puncak Xuanjing Jiuxiong selama ribuan tahun. Ini masalah. Untungnya, Jin Huang Wang ini adalah Yao Zhu, dan setelah berubah menjadi tubuh, penangkal Kirin berpengaruh padanya. Megatron, tangkap dia. Ye Xuan ada di dalam hati. Masih ada waktu di Bladestorm. Pertempuran ini bukannya tanpa peluang. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat menyingkirkan tubuh naga darah beracun itu, lalu menelan benda-benda di dalam cincin itu. Jenderal Xiaolong adalah saudara baik Raja Jin Huang. Kekayaannya jauh lebih banyak daripada Sun Yat-sen. Setelah menelan Xuan dan yang masih hidup, Ye Xuan akhirnya mendengar perintah sistem. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah tempat ketujuh. Menerobos, kelahiran tujuh surga. Sekarang, Ye Xuan adalah keberadaan Seng Xuan yang tak terkalahkan. Ayo, perang Ye Xuan canggung, dan pedang api merah di tangannya langsung terbakar. 100 tahun kehidupan, pembunuhan terjadi, membakar pedang, api pedang yang ganas menerobos. Setelah berubah menjadi ontologi, kekuatan pertahanan Raja Jin Huang telah mencapai ekstrim, bahkan jika Raja Hiu Putih dan Raja Hitam tidak semudah itu untuk ditembus. Raja Jin Huang sangat percaya diri dalam pertahanannya, dan dengan Ye Xuan membunuh para Jenderal Naga, dia tidak sabar untuk menelan Ye Xuan. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan pukulan ini, tetapi langsung mengulurkan tangan untuk memblokir. Tetapi saat berikutnya, dia terkejut. Hei, pedang api langsung menembus telapak tangan Jin Huang, dan kemudian menghantam dada Jin Huang melalui telapak tangannya. Raja Jin Huang dipukul dengan keras, tubuhnya gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat memikirkan serangan hebat ini dan mematahkan tangannya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Ye Xuan memiliki keterampilan pencegah unicorn, dan kekuatan serangan ini berlipat ganda dengan sia-sia ketika dia menyerangnya. Namun, jika serangan itu dapat melukainya, maka itu merupakan ancaman baginya. Anak ini tidak terlalu besar, bagaimana dia bisa menyakitiku, apakah ini tidak mungkin? Jin Huang Wang tidak percaya bahwa ketika dia terkejut, vitalitas tubuh sudah memperbaiki lukanya, tetapi karena ukurannya yang besar, ia menyerap banyak aroma mentah. Adegan ini diamati oleh Ye Xuan. Ternyata bahkan jika itu berubah menjadi tubuh, Anda dapat menggunakan temperamen kehidupan, tetapi semakin besar lukanya, semakin banyak aroma-aroma yang dikonsumsi. Saya harus melihatnya. Berapa kali Anda dapat memperbaikinya? Ye Xuan berkedip dan terus menyerang. Dia mampu melihat melalui mata raksasa emas dengan matanya yang tajam. Di tubuh yang terakhir, ada inti emas. Agaknya, ini adalah kunci raksasa emas. Inti emas ini tepat berada di jantung raksasa emas, jadi serangan Ye Xuan semuanya menyerang jantungnya. Pada saat yang sama, jangan lupakan Bladestorm milik Megatron, yang menyerang jantung raksasa emas langsung dari belakang. Raksasa emas, bagian belakang musuh. Dalam serangan berikutnya, Ye Xuan tidak membakar nyawa, tetapi terus menggunakan pedang pembakar untuk menyerang. Bagaimanapun, dia telah mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan raksasa emas. Selama dikonsumsi, raksasa emas akan mati. Membakar nyawa. Meski begitu, dia menekan raksasa emas untuk mundur. Adegan ini jatuh di mata Raja Racun Hitam dan Raja Hiu Putih, dan itu sudah mengejutkan mereka untuk tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan Raja Jin Huang, saya khawatir itu cukup untuk menggantung mereka berdua, tetapi sekarang telah ditekan oleh seorang anak, sangat pasif. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa anak ini? Apa itu?
Raja Hiu Putih sangat sedih. Tersedia saat ini, memanggil. Tiba-tiba angin menghantam di belakangnya, membuatnya takut untuk segera mengeluarkan sedikit kemarahan. Sayangnya, itu masih langkah yang lambat. Hei, api tua pohon itu datang dan meninju di belakang Raja Hiu Putih. Untungnya, Raja Hiu Putih menyukai kekuatan magis air. Itu adalah api yang terkendali, dan cederanya tidak berat. 2. Bergandengan tangan untuk membunuh Raja Hiu Putih ini, Tuan mudaku akan membiarkanmu pergi. Suara tua pohon itu jatuh ke telinga Kapten Tim Uji Coba dan Raja Racun Hitam, yang mengejutkan mereka. Karena mereka bermain terlalu keras, orang-orang itu takut terpengaruh, jadi mereka semua melarikan diri jauh. Oleh karena itu, mereka semua bereaksi sekaligus, dan tuan muda di mulut tua itu mungkin adalah pemuda kulit putih. Namun, mereka belum menanggapi. Mengapa Yesuan hanya ingin membunuh Raja Hiu Putih? Aku baik-baik saja. Kapten Tim Uji Coba mengangguk dan berjanji. Tidak banyak udara di tubuhnya. Jika dia mengonsumsi cahaya, kekuatan serangannya akan sangat menurun, jadi dia secara alami berjanji. Di sisi lain, Raja Racun Hitam sudah yakin setelah melihat kekuatan Yesuan. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat merebut Kapten Tim Uji Coba kali ini. Jin Huang Wang tampaknya telah jatuh, dan begitu Jin Huang Wang terdegradasi, Yesuan akan bergabung dalam pertempuran. Pada saat itu, dia dan Raja Hiu Putih akan mati. Daripada itu, lebih baik berjanji. Apakah kamu bersungguh-sungguh? Raja Racun Hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Ini secara alami benar, tetapi ada permintaan, pukulan terakhir harus datang dariku. Pohon itu mengangguk. Itu bagus. Raja Racun Hitam tidak lagi ragu-ragu dan setuju secara langsung. Dalam sekejap, medan perang ini telah menjadi selusin. Pohon tua, Raja Racun Hitam dan Kapten Tim Uji Coba, mengepung Raja Hiu Putih. Mengapa? Mengapa kamu menargetkanku? Raja Hiu Putih berteriak keras. Pohon itu tidak menjawab pertanyaan ini karena dia tidak tahu mengapa Yesuan ingin membunuh Raja Hiu Putih, bukan Raja Hitam. Bagaimanapun, atas perintah Yesuan, pohon itu akan dieksekusi. Kapten tim persidangan, yang awalnya terkepung, tiba-tiba sangat rileks, dan kemudian bergabung dengan pohon tua dan Raja Racun Hitam untuk menyerang Raja Hiu Putih. Dalam sekejap mata, Raja Hiu Putih jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dia masih tidak bisa mengerti mengapa dia menjadi sasaran. Panggil, Kapten tim persidangan itu, sangat kuat, dan tiba-tiba dia menusukkan pedang hitam dan langsung menembus perut Hiu Putih. Dalam sekejap, dosa orang mati adalah penyebaran udara. Untungnya, kekuatan udara hitam yang mematikan ini lebih baik daripada Raja Hiu Putih, dan lukanya cepat menyusut. Tetapi ketika lukanya akan sembuh, pohon itu tiba-tiba terbang ke depan Raja Hiu Putih, dan kemudian memotongnya. Lukanya ditekan, Raja Hiu Putih, mati. Pohon tua yang mencapai tubuh Hiu Putih tiba-tiba berasap. Hei, Raja Hiu Putih mengeluarkan suara teredam, dan rantai api ditarik keluar oleh pohon. Trik ini adalah keterampilan lain dari pohon tua, yang mengikat hati Raja Hiu Putih dan telah membakarnya. Hati Raja Hiu Putih terbakar dan terbakar abis. Tubuh-tubuh manusia dan roh sejati tiba-tiba berdiri tanpa kepala dan runtuh di antara langit dan bumi. Raja Hiu Putih, mati. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Yesuan, yang sedang melawan raksasa emas di kejauhan, tiba-tiba mendengar perintah sistem, dan alisnya langsung terangkat. Namun, tugas ini belum berakhir. Hei, Jenderal Meteorit di belakang tiba-tiba meledakkan hatinya dengan kemarahan, dan berturut-turut jatuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, tugas acak selesai, tuan rumah dapat memilih 2 dari 3 hadiah berikut. Hadiah 1, semangat sisa-sisa abu meningkat. Setelah maju, sisa-sisa meningkat 1, dan kekuatan serangan pertama meningkat 30% setelah sisa-sisa. Hadiah 2, keterampilan membunuh 1 tembakan meningkat, dan peluang memicu serangan akan meningkat setelah maju. Hadiah 3, langkah bayangan sekali, dan meningkatkan kecepatan langkah bayangan setelah maju. Ketiganya adalah hadiah setelah menyelesaikan tugas acak ini. Yesuan tidak menyangka bahwa hadiahnya begitu kaya, itu benar-benar besar. 3 hadiah, pilih 2. Tetapi apakah ini perlu dipertimbangkan? Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung memilih hadiah 1 dan hadiah 2. Hei, skill Residual Flame sudah tingkat lanjut. Hei,
Skill One Hit and Kill sudah tingkat lanjut. Skill One Hit and Kill sudah tingkat lanjut, peluang pemicu meningkat, ditambah sedikit nilai keberuntungan, terkadang bisa mengejutkan Yesuan. Mengenai skill lanjutan Residual Flame, wajar saja kalau tidak ada yang perlu dikatakan. Ada satu Residual Flame lagi, dan bisa dibagi dua sekaligus. Salah satunya digunakan untuk membingungkan musuh, sangat mudah digunakan. Yang terpenting adalah setelah Residual Flame maju, efeknya sama dengan pembunuhan mata. Serangan pertama meningkatkan kekuatan serangan hingga 30%, yang sangat praktis. Dalam keadaan normal, pohon selalu diserang dengan Residual Flame, yang setara dengan meningkatkan kekuatan serangannya hingga 30%. Bagaimana mungkin aku tidak memilih hadiah seperti ini? Setelah hadiah selesai, maka langkah selanjutnya adalah membunuh raksasa emas itu. Yesuan menggunakan suara udara untuk memberitahu lelaki tua itu kabar baik. Setelah mendengarkan yang terakhir, matanya bersinar. Hanya saja badai pedang Megatron sudah berada di punggung raksasa emas, membuka lubang besar dan mengisinya dengan pedang darah, mencegah cedera raksasa emas pulih. Saat ini, pohon itu selalu menggunakan sisa api di masa lalu dan langsung mengebor. Raksasa emas itu begitu besar, inti emas vital tubuhnya jauh lebih besar daripada pohon tua itu. Saat ini, pohon tua itu sudah memasuki tubuh raksasa emas, tetapi dia tidak segera menemukan inti emas itu, karena ada banyak jalan di dalam, Anda harus bergantung pada bimbingan mata wawasan Yesuan. Tidak bagus. Jin Huangwang merasakan ada napas di tubuhnya, dan jantungnya menjerit keras. Untungnya, struktur di tubuhnya lebih rumit, dan pohon tua itu ingin menemukan inti emas itu, tetapi itu tidak semudah itu. Yesuan dapat menemukannya dengan mata wawasan, tetapi mengapa repot-repot? Pohon itu sudah tua, jangan pergi, bakar. Yesuan berkata langsung dari udara. Meskipun api tua pohon itu tidak dapat menandinginya, tidak masalah untuk melelehkan emas ini. Kali ini, Jin Huangwang panik. Pada titik ini, Raja Racun Hitam dan Kapten Tim Uji Coba telah berbalik dan pergi tanpa jejak. Sekarang, hanya ada beberapa daun. Pembunuhan pecah. Membakar pedang, Yesuan terus menyerang. Karena tugas telah selesai, maka dia tidak perlu cemas, teruslah mengonsumsi, dan kematian pastilah raksasa emas. Waktu transformasi telah berlalu, jadi dia hanya pergi ke tempat penanaman untuk berlatih. Tak lama kemudian, badai pedang Megatron pun berakhir, tetapi saat akan menghilang, badai itu juga memasuki tubuh raksasa emas itu. Tidak, tidak, suara Raja Jin Huang terus bergema, dan dia tidak menyangka bahwa semuanya akan sampai pada titik ini. Tidak hanya Jenderal Naga itu terbunuh, tetapi bahkan dia takut jatuh. Mengapa? Yesuan, siapa itu? Masalah-masalah ini, dia mungkin hanya bisa bertanya kepada Dewa Kematian. Ketemu, tiba-tiba dengan keras, itu terdengar di benak Yesuan. Ternyata pohon tua itu menemukan inti emas itu. Pertarungan akhirnya berakhir. Tidak, tidak, aku memilih untuk menyerah. Raja Jin Huang segera berkata, maaf, aku tidak membutuhkannya sekarang. Yesuan menggelengkan kepalanya dan memberi perintah langsung ke pohon itu. Hei, saat berikutnya, terjadi ledakan di tubuh raksasa emas itu. Inti emas itu langsung dibombardir oleh pohon tua itu dan jatuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Raja Jin Huang mati. Dalam pertempuran ini, 3 kepala penjara Tianfeng terbunuh 2, dan para jenderal semuanya hancur. Pada saat yang sama, itu juga membuat Yesuan mendapatkan banyak pertumbuhan. Yesuan dengan cepat menyingkirkan tubuh raksasa emas dan Qiang Kun. Tuan muda, tubuh raksasa emas ini memberi saya dapat memurnikannya. Pohon tua itu berkata. Yesuan mengangguk dan langsung menjatuhkan tubuh itu ke ruang penanaman. Pendinginan tetesan kirin hanya dapat dilakukan dengan tubuh binatang Tongtian. Namun, pohon tua itu dapat menggunakan semua mayat untuk meningkatkan, bahkan jika raksasa emas ini bisa. Meskipun tidak banyak sifat alami di penjara Tianfeng, pohon tua itu dapat ditingkatkan dengan memurnikan tubuh. Pergi, kejar keduanya. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berkata, Tuan muda, bukankah kamu mengatakan biarkan mereka pergi? Pohon itu bertanya dengan sedikit aneh. Untuk memenuhi komitmennya pada pakaian darah Mo, Yesuan telah mengejar sampai ke mata Xuan Ming. Sekarang sulit untuk menelan kata-kata. Mendengar ini, Yesuan menunjukkan senyum iblis dan menjawab, orang-orang boleh pergi. Tetapi barang-barang harus tetap tinggal juga, keduanya semuanya adalah 9 kelahiran,
dan Raja Hitam adalah salah satu dari 3 kepala suku. Ada banyak kekayaan. Akankah Ye Xuanzhen melepaskannya? Saat ini, Ye Xuan dan pohon itu sudah tua dan terbagi menjadi 2 jalan, mengejar Raja Racun Hitam dan Kapten Tim Uji Coba. Dalam waktu setengah menit, Ye Xuan adalah orang pertama yang mengejar Raja Racun Hitam. Itu kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Raja Racun Hitam melihat Ye Xuan mengejar dan langsung terkejut. Orang-orang bisa pergi, barang-barang tetap. Ye Xuan menjawab dari jauh. Tidak, Raja Racun Hitam menjawab tanpa sadar. Setelah mendengar jawaban ini, Ye Xuan tampak dingin dan berkata, aku akan memberimu cara untuk hidup, karena kamu tidak menginginkannya, maka... Kata-kata itu belum selesai, Raja Racun Hitam memainkan hawa dingin, segera berkata, oke, aku akan membayar, aku akan membayar. Sebuah cincin naga, kalah dari Ye Xuan. Dengan mata wawasan, Ye Xuan melihat bahwa tidak ada pasukan lain di Raja Racun Hitam, tetapi dia langsung menyerah mengejar. Jika Raja Racun Hitam tidak tahu cara mengangkatnya, dia tidak keberatan mengirim Raja Racun Hitam ke jalan, sehingga pohon tua itu masih dapat memiliki satu tubuh lagi yang disempurnakan. Sebagai salah satu dari 3 kepala suku, Raja Racun Hitam memiliki banyak kekayaan, tetapi dia hanya dapat meningkatkan kultivasinya dan tidak ada yang berhasil menerobos. Kemudian, selanjutnya, itu adalah Kapten Tim Uji Coba. Tuan kecil, kejar. Pikiran Ye Xuan membunyikan suara tua pohon itu. Kemudian, Ye Xuan menerobos kehampaan dan datang ke sisi tua pohon itu. Dengan posisi khusus dari kehampaan, dia dapat datang ke hewan peliharaannya dalam sekejap, sangat nyaman. Apa yang ingin kamu lakukan? Kapten Tim Uji Coba menatap Ye Xuan dengan tatapan tabu. Aku hanya ingin berhenti. Ye Xuan berkata perlahan. Kapten Tim Uji Coba mengira bahwa Ye Xuan telah berbalik dan menembaknya. Dia tidak berharap untuk berhenti begitu saja. Untungnya, ketika dia memasuki penjara Tianfeng, semuanya disembunyikan. Kamu bisa memberikannya kepadamu, tetapi aku akan meninggalkan senjatanya. Kapten Tim Uji Coba menjawab. Terserah. Ye Xuan tidak menolak, lagi pula, hanya senjata, apa itu? Setelah dia mengambil alih skuadron yang telah dilempar oleh Kapten Tim Uji Coba, dia segera menyelidikinya. Benar saja, tidak banyak. Tapi ayo pergi. Setelah Ye Xuan selesai, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia juga bersiap untuk memindahkan seluruh penjara Tianfeng ke sana. Lagi pula, masih banyak jenderal yang tempat tinggalnya belum dikikis. Dan masih banyak lagi. Saat ini, Kapten Tim Persidangan tiba-tiba memanggil Ye Xuan. Ye Xuan mendengar kata-kata itu dan berbalik dan bertanya, apakah ada sesuatu? Kualifikasimu bagus. Jika kamu memikirkannya, aku bisa mengeluarkanmu dari penjara Tianfeng. Kapten Tim Persidangan menjawab, dia juga orang yang punya identitas. Jika dia berpikir, membawa pergi beberapa orang seharusnya tidak menjadi masalah. Oh, kapan kamu akan pergi? Mata Ye Xuan berbinar dan menjawab, waktu persidanganku 1 bulan, dan aku bisa pergi setelah menyelesaikan persidangan. Kapten Tim Persidangan menjawab, 1 bulan, terlalu lama, selamat tinggal. Ye Xuan langsung menggelengkan kepalanya, lalu melewati pintu kehampaan dan menghilang seketika. Kapten Tim Persidangan datang hanya dalam beberapa hari, biarkan Ye Xuan menunggu begitu lama, itu masih baik-baik saja. Dalam setengah bulan, Ye Xuan mungkin bisa menerobos sampai mati. Setelah pergi, Ye Xuan adalah divisi langsung dari 3 divisi, yang memungkinkan Megatron dan pohon itu bergegas ke kediaman para jenderal. Di penjara Tianfeng, 3 kepala suku memiliki 4 jenderal. Sekarang keempat Raja Hiu Putih Besar itu sudah mati, dan Raja Racun Hitam dan Raja Jin Huang juga telah mati 2 jenderal. Dengan kata lain, ada 4 jenderal besar yang masih hidup. Bahkan tuan dari Jin Huang pun mati di tangan Ye Xuan, dan 4 yang tersisa hanya rentan. Kali ini, Ye Xuan menghabiskan 7 hari penuh. 7 hari kemudian, selain Raja Racun Hitam dan Kapten Tim Uji Coba, tidak ada orang kuat ketiga di penjara Tianfeng. Tuan muda, saya menangkap pemain uji coba berusia 7 tahun. Pada saat ini, pohon itu tiba-tiba berkata, ada aturan di penjara Tianfeng. Selama Anda menangkap pemain uji coba dengan level yang sama, Anda dapat menukar tempat untuk pergi. Ye Xuan sekarang baru berusia 7 tahun, jadi dia sudah bisa pergi. Baiklah, pergilah ke pintu masuk dan tinggalkan penjara Tianfeng.
Ye Xuan mengangguk dan langsung bergegas ke pintu masuk penjara Tianfeng. Hanya saja dia sekarang sangat dekat dengan pintu masuk penjara Tianfeng dan tiba dalam waktu setengah hari. Pada saat yang sama, di tangannya, ada juga tim uji coba 7 tahun. Tentu saja, anggota tim persidangan telah dikendalikan olehnya. Oh, seseorang dapat menangkap tim persidangan. Dia berusia 7 tahun, semoga beruntung, sepertinya dia bisa pergi. Hei, sungguh lelucon. Di pintu masuk penjara Tianfeng, banyak tahanan sedang menunggu. Ye Xuan baru saja mendekat, dan beberapa orang mengelilinginya dengan niat jahat. Megatron, tetapi jika kamu dekat, bunuh orang yang tidak bersalah. Ye Xuan langsung memberi perintah kepada Megatron. Hei, Megatron di negara bagian Feijian, pedang itu bergetar dan menyatakan pengertian. Ye Xuan, yang lahir di Xuanjing, menjadi paku di mata banyak orang. Dia membawa tim-tim persidangan di tangannya dan menjarah ke arah pintu masuk penjara Tianfeng. Bunuh. Dalam sekejap, ada beberapa tokoh yang telah membunuhnya. Hei, cari yang mati. Ye Xuan mendengus dan mengangkat tangannya adalah pedang. Distrik itu lahir di lingkungan 7 dimensi, dan berani datang kepadanya untuk mencari masalah, benar-benar mencari kematian. Transmisi informasi penjara Tianfeng masih cepat. Sejak kematian 2 kepala suku dan para jenderal, penjara Tianfeng menjadi berantakan. Raja Racun Hitam cemburu pada Ye Xuan, jadi dia menyembunyikannya secara langsung. Tidak ada yang tahu bahwa Ye Xuan adalah orang super kuat yang membunuh Raja Jin Huang. Orang-orang ini yang datang kepadanya untuk mencari masalah, ada lebih dari selusin, tetapi di bawah serangan Megatron, orang-orang ini dengan cepat dicubit kepalanya, dan kemudian Ye Xuan dilemparkan ke ruang penanaman untuk memurnikan pohon. Kekuatan ini telah mengejutkan semua orang. Ada orang lain. Ye Xuan pergi ke dinding dan berteriak keras. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang datang, Ye Xuan langsung berbalik dan menggunakan kekuatan Fientin untuk mendorong pintu tembok ini. Boom! Pintu terbuka lebar, dan napas panas meletus, membuat sekelompok orang takut mundur beberapa langkah. Di bawah lorong tembok, ada seekor anjing berkepala 2 yang besar dan berapi-api, tetapi dia terlalu malas untuk membuka matanya saat ini, karena Ye Xuan baru berusia 7 tahun. Boom! Sisi lain dari gerbang tembok tiba-tiba terbuka, dan kemudian berjalan masuk seorang pria parubaya. Dia adalah penjaga penjara Tianfeng ini. Keberuntunganmu bagus, bahkan 1 orang telah ditangkap. Penjaga itu sedikit terkejut. Dia mengenal pria di tangan Ye Xuan dan merupakan pemain uji coba yang telah memasuki penjara di Tianfeng. Ye Xuan meraihnya dan berjalan mendekat dan berkata, "Bisakah aku pergi?" "Bisa." Penjaga puncak 9 kali lipat kehidupan ini mengangguk. Ada 2 cara untuk meninggalkan sisi terang penjara Tianfeng. Yang satu adalah mendapatkan tim uji coba dengan level yang sama, dan yang lainnya adalah membunuh anjing berkepala 2 yang berapi-api. Namun, cara kedua sama sekali tidak bisa dilakukan, karena ada susunan khusus yang tidak diketahui di penjara Tianfeng ini, dan orang-orang di dalamnya tidak bisa mati lemas secara kohesif, yaitu, mereka tidak bisa menerobos ke alam kematian. Oleh karena itu, Jin Huangwang, Raja Hiu Putih, dan Raja Racun Hitam telah terjebak di puncak tempat kelahiran, dan mereka tidak dapat menerobos ke alam kematian. Mereka sebenarnya sudah menebaknya, tetapi sayangnya, apa yang terjadi padanya? Seperti untuk mencapai alam mereka tidak berani menantang anjing berkepala 2 api di tingkat kematian, jadi mereka hanya menunggu raja. Ye Xuan mengambil tim yang dikendalikan dan melewati anjing berkepala 2 api. Jika kamu membunuh anjing berkepala 2 api ini, biarkan pohon memurnikan tubuhnya, kamu mungkin bisa menerobos ke alam kehidupan. Ye Xuan berjalan dan berpikir. Dalam hatinya, dia ragu-ragu dalam hatinya, apakah akan melakukan anjing berkepala 2 api ini atau tidak. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, saya memutuskan untuk membiarkannya pergi terlebih dahulu, karena dia masih tidak tahu berapa banyak orang di sana, dan apakah ada master yang memiliki jalan buntu. Jika dia menyelinap ke anjing berkepala 2 yang berapi-api, akan menjadi tragedi jika dia tidak dapat menyelesaikannya dan membiarkan penjaga luar datang untuk mendukungnya. Jadi, tunggu sampai posisi luar diposisikan, dan ketika penempatan selesai, dia masih akan dapat melarikan diri. Ye Xuan pergi ke penjaga dan menyerahkan para pemain ke sisi lain. Penjaga menggunakan kekuatan Fientin untuk menahan anggota tim yang tidak sadarkan diri, dan kemudian berbalik dengan Ye Xuan. Boom! Gerbang di pintu masuk ditutup,
dan Ye Xuan akhirnya melihat hari itu lagi. Saat ini, dia secara langsung memposisikan kekosongan dan menyapunya dengan mata wawasan. Di kejauhan, ada sebuah istana kecil, dan tampaknya ada satu orang yang berlatih. Master Xuanjing yang mati. Mata Ye Xuan canggung. Di sini, memang benar ada seorang guru yang sudah meninggal yang sedang duduk di kota, tetapi hanya satu. Baiklah, kamu bisa pergi. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara dingin jatuh ke telinga Ye Xuan, tidak menunggu Ye Xuan untuk berbalik, yaitu, ada tangan yang menembus dadanya. Jantung, pecah menjadi dua bagian. Penjaga puncak tingkat ke-9 dari siswa Xuanjing, menembak Ye Xuan. Maaf, pemilik kota memiliki perintah, tidak seorang pun bisa pergi. Kata penjaga itu perlahan. Jika Ye Xuan adalah Master 8 atau 9 yang berat, penjaga dapat merekrut, jika dijanjikan, kemudian merujuk ke pemerintah kota. Jika Anda tidak setuju, maka dia akan membunuhnya. Ada seekor anjing berkepala dua api di bagian bawah tembok kota yang duduk di kota, bahkan jika Jin Huang keluar, saya khawatir saya akan mati di sini. Namun, penjaga penjara Tianfeng ini tidak tahu bahwa Ye Xuan memiliki mata abadi. Hati bukanlah kuncinya, berani menyentuh tuan muda, bunuh orang tak berdosa. Sebuah suara tua berteriak di belakang para penjaga. Apa? Penjaga puncak 9 kali lipat ekstasi ini tiba-tiba gemetar. Dengan wilayah kekuasaannya, dia tidak mengetahui bagaimana orang-orang di belakangnya muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa menunggunya bereaksi, pohon itu selalu meninju, langsung menembus dada penjaga. Hati Ye Xuan tertusuk dan dia tidak akan mati. Namun, penjaga itu sudah mati. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Pikiran Ye Xuan membunyikan suara sistem, yang membuatnya agak tidak berdaya. Dia juga memainkan gagasan tentang anjing berkepala dua api Xuanjing yang sudah mati, dan sekarang dia dapat menembak dengan tepat. Setelah kematian penjaga puncak kehidupan ini, Ye Xuan tanpa sadar melihat ke istana kecil di kejauhan dan menemukan bahwa Xuanjing yang sudah mati dan kuat yang sedang berlatih di dalamnya tidak menyadarinya. Karena Anda belum menemukannya, mulailah bertindak. Ye Xuan menjawab kembali bagian depan gerbang kota dan menggunakan kekuatan Vientin untuk membuka gerbang kota. Yang membuatnya takjub adalah anjing berkepala dua api Xuanjing yang sudah mati yang tertidur di bawah tembok kota membuka matanya dan dua mesin cuci kontras masih mata besar jatuh pada tubuh Ye Xuan. Apakah itu ditemukan? Tubuh Ye Xuan bergetar dan pikirannya melintas di benaknya. Dia baru saja dibunuh oleh penjaga yang lahir di puncak tempat kejadian. Anjing berkepala dua api itu terbangun. Mungkinkah anjing berkepala dua api ini ditemukan? Saat berikutnya, dia akan mengerti. Raung, anjing berkepala dua api itu menggeram, langsung dengan dua mulut besar, dan menyemburkan api ke Ye Xuan. Benar saja, itu ditemukan. Anjing berkepala dua api ini adalah target pembunuhan Ye Xuan, jadi dia tidak bersembunyi. Kejar sampai mati. Mata pembunuhan. Dalam sekejap mata, Ye Xuan melintas di belakang anjing berkepala dua api itu dan kemudian menghancurkan pedang. Oh, bagian belakang anjing berkepala dua yang berapi-api itu dipotong terbuka dengan parit yang dalam, dan darahnya meletus dengan api, seperti air mancur. Binatang surgawi Xuanjing yang mati benar-benar tidak mudah dipecahkan. Ye Xuan melihat bahwa serangannya dipecahkan oleh mayat anjing berkepala dua yang berapi-api itu. Bahkan dengan pencegahan unicorn, dia tidak dapat melukai anjing berkepala dua yang berapi-api itu dengan serius. Jangan berpikir bahwa roh kehidupan dan misteri orang mati ada pada manusia dan iblis. Ada juga banyak orang di tubuh surga. Mereka dapat diobati dengan gas suci, dan mereka juga dapat menyerang dan bertahan dengan dosa orang mati. Megatron, Wanjian adalah sekte. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, langsung mengeluarkan keterampilan kotak tekanan bagian bawah. Anjing ganda api ini harus mati. Selama dicekik, pohon tua dapat menerobos ke kehidupan 9 kali lipat, dan tetesan kilin juga dapat mencapai pendinginan. Ye Xuan juga dapat menerobos ke lingkungan 8 kali lipat. Dalam satu gerakan, 3. Memanggil, ribuan pedang berdarah muncul di langit. Pada saat yang sama, jatuhnya juga secara langsung memisahkan ratusan avatar dan melintas dengan cepat. Berubah, siklusnya adalah 9 kilatan. Kilatan ke-6. Ketika Ye Xuan mengeluarkan rampasan di penjara Tianfeng, ia jatuh ke dalam meditasi dan berlatih. Setelah transformasi, itu adalah alam yang meroket, menerobos ke alam 8. Serangan kelompok mereka,
kelahiran anjing berkepala dua api Xuanjing yang sudah mati ini menjadi pukulan berat. Pada saat yang sama, gerakan di sini juga menarik perhatian orang-orang yang berlatih di istana. Tidak hanya itu, tetapi di sekitar pintu masuk penjara Tianfeng, orang-orang yang mendengar gerakan itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk, dan kemudian menggunakan kekuatan Viantin untuk membuka gerbang. Saat berikutnya, mereka terkejut. Seseorang sedang melawan anjing berkepala dua api di sisi yang mati. Dan orang ini masih pemuda yang telah pergi. Bagaimana mungkin menantang anjing berkepala dua api di tingkat kematian? Ya Tuhan, aku buta, aku anjing berkepala dua api yang ditantang untuk mati dalam kebuntuan. Bukankah itu mencari kematian? Tidak, yang jelas hanya satu orang yang masuk, dan yang lainnya juga seorang pria. Bagaimana mungkin seorang veteran dan seorang gadis rubah? Pasti kita membuat kesalahan. Mereka pasti 9 orang yang kuat, tetapi kita rendah. Percayalah, kuharap mereka dapat membunuh anjing berkepala dua api berwajah mati ini, jadi kita mungkin dapat meninggalkan tempat hantu ini. Ya, Tuan Kota Tianfeng pasti berpikir bahwa anjing berkepala dua api ini saja sudah cukup, mungkin tidak ada orang kuat lain di luar, kita terselamatkan. Sekelompok penonton di penjara Tianfeng semuanya mendidih. Mereka melihat bahwa mata Ye Xuan telah melukai anjing berkepala dua api tingkat mati ini dengan parah. Jika tidak diobati dengan gas suci, anjing berkepala dua api itu mungkin telah mati. Xuanjing yang mati benar-benar sulit untuk dijerat. Xuanjing yang mati memiliki gas misterius yang mematikan, dapat digunakan untuk pertahanan, dan kemudian diobati dengan gas suci mentah. Tampaknya Anda harus membunuh yang mematikan. Cahaya Ye Xuan menyala, hatinya berencana, dan kemudian memberi perintah langsung kepada 3 orang tua dari pohon itu. Kekuatan penuh, serang 2 kepala anjing berkepala dua api itu. Badai tajam, api, kembali 9, kilatan, membakar pedang. Keempat pria itu menembak bersama dan menyerang kepala sisi kiri anjing berkepala dua api itu. Bahkan jika anjing berkepala dua api ini memiliki perawatan pertahanan misterius yang mati dan perawatan aroma mentah, ia tidak dapat menahan serangan 4 orang. Di bawah serangan bertubi-tubi ini, kepala kiri anjing berkepala dua api itu meledak terbuka, hanya menyisakan yang kanan. Raungan, api di sebelah kanan menyemburkan api membara yang baru saja menghantam pohon tua itu. Meskipun pohon itu memiliki ketahanan api dari darah orang mati, dan roh dari abu, tetapi tetap tidak dapat menahan mulut ini, langsung terkikis oleh dosa orang mati. Hei, roh abu sudah mati. Hei, roh abu telah bangkit kembali. Untungnya, anjing berkepala dua api ini menyerang pohon tua itu. Jika jatuh, Ye Xuan akan menyembunyikannya di tempat penanaman. Putaran kedua, teriak pikiran Ye Xuan. Namun, tepat ketika serangan mereka jatuh. Berhenti, tiba-tiba terdengar teriakan keras di luar gerbang kota, bergema di lorong seluruh tembok kota. Minuman keras ini berasal dari dunia luar, bukan penjara Tianfeng. Ye Xuan dapat peduli dari siapa datangnya, dan terlepas dari ranah pihak lain, bunuh dan katakan. Booming, di bawah serangan 4 orang, kepala kanan anjing berkepala dua api itu juga dibombardir. Pada saat ini, kepala kiri belum pulih. Anjing berkepala dua api adalah makhluk yang aneh. Selama kedua kepala itu tidak dihancurkan pada saat yang sama, mereka dapat disembuhkan dengan vitalitas tubuh. Selain itu, mereka tidak memiliki hati, jadi kedua kepala itu adalah kuncinya, dan mereka harus dihancurkan pada saat yang sama. Untungnya, kekuatan anjing berkepala dua api ini tidak sekuat yang dibayangkan Ye Xuan. Ye Xuan telah berada di sini selama ribuan tahun. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Setelah kematian anjing berkepala dua api itu, Ye Xuan mendengar perintah sistem. Saat itu, dia dengan cepat mengumpulkan mayatnya. Hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya adalah tempat yang misterius. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya adalah 9 yang misterius. 2 perintah sistem berturut-turut berbunyi. Sangat disayangkan bahwa pendinginan unicorn akan dipulihkan sebesar 5%. Tetapi Ye Xuan tidak senang, karena sudah ada suara yang pecah. Panggil, api, membakar pedang. Ye Xuan dan pohon itu semuanya menyingkir, dan mereka menghancurkan pedang ini dari luar. Pada saat yang sama, Ye Xuan menatapnya dan mengarahkan pandangannya pada pemuda di luar. Pemuda ini memiliki mahkota emas dan berdiri di udara. Sepertinya dia tidak kecil, napas tubuhnya ternyata adalah dunia yang mematikan. Apakah itu orang yang berkultivasi di istana?
Aku tidak menyangka itu adalah puncak kematian. Cahaya Yesuan menyala. Untungnya, dia berhasil menerobos sementara. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil pedang itu. Meskipun dia hanya membunuh anjing berkepala dua api, anjing berkepala dua api ini adalah binatang buas dari binatang surgawi. Selain memiliki roh kesucian dan dosa orang mati, kekuatan tempurnya rendah. Dia memperkirakan bahwa kekuatan anjing berkepala dua api itu mungkin kurang dari sepertiga dari orang-orang di depannya. Orang baik, anak kedua sebenarnya telah mati di tanganmu, tetapi ada beberapa cara untuk pergi dengan anak kedua. Pemuda Jingwan tidak mengatakan apa-apa, langsung ke pedang, seluruh dinding terbelah menjadi dua, dan kemudian terbunuh. Yesuan ingat bahwa terakhir kali dia juga membunuh seorang pemuda yang mengenakan mahkota emas, tampaknya dia merampok hati yang kekal. Kali ini, coba yang lain. Apa puncak suanjing yang mematikan, membunuhmu? Yesuan bermuka dua, langsung di pemuda mahkota emas ini perintah pembunuhan mati. Meskipun dia hanya hidup dan sehat, tetapi pohon tua itu telah lahir menjadi 9 kali lipat, ditambah dengan bilah lingkungan suci Megatron 8 dimensi, mungkin tidak memiliki kekuatan perang. Hanya saja, dia terlalu naif. Hei, taktik laut tidak berguna bagiku. Para pemuda mahkota emas masuk. Setelah minum sedikit, tiba-tiba udara hitam yang kuat dan mematikan meletus, dan kelompok pedang darah yang dipimpin oleh Megatron langsung terkikis oleh udara hitam yang mematikan. Tingkat pemulihan darah Phoenix tidak ada bandingannya. Dalam sekejap mata, badai bilah itu hancur. Hei, Megatron mati. Hei, Megatron dibangkitkan. Dua perintah sistem, biarkan langkah Yesuan. Tampaknya kematian kapten di tim uji coba sebelumnya terlalu lemah. Ini adalah suanjing mati yang sebenarnya kuat. Namun, Yesuan tidak akan menyerah. Api, pohon itu tiba-tiba melesat ke belakang pemuda mahkota emas, meninju keluar. Keterampilan api sisa telah maju sekali, dan serangan setelah setiap penggunaan akan meningkat sebesar 30%. Selain itu, pohon tua itu sudah menjadi orang 9 kali lipat, dan satu orang pun mati. Menurut perkiraan Yesuan, dia seharusnya bisa melakukannya. Namun, pukulan ini di luar dugaan Yesuan dan pohon tua itu. Hei, tinju api menghantam di belakang pemuda mahkota emas, tetapi itu diselesaikan oleh kematian yang kuat dari roh misterius itu. Tidak hanya itu, tetapi bahkan tinju tua pohon itu diredam oleh dosa orang mati. Suanjing yang mematikan ini memiliki desahan seni bela diri yang berat. Setelah terkontaminasi, itu akan menyebar seperti api. Pohon itu selalu menjadi roh abu, tetapi tidak terhindar. Dalam sekejap mata, pohon tua itu diselimuti oleh atmosfer yang mati dan misterius ini, lalu berubah menjadi ketiadaan. Hei, roh abu sudah mati. Hei, roh abu telah bangkit kembali. Dua sistem segera berbunyi. Serangan diam-diam pohon tua itu tidak berhasil, tetapi terbunuh oleh gempa bumi. Bagaimana ini mungkin? Oh, terlalu naif. Aku mengambil akar kematian. Kematian tidak lebih buruk dari kematian, dan aku bunuh diri. Pemuda mahkota emas tersenyum dingin. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pohon itu selalu melintas di belakangnya, tetapi itu sudah mati, maka jangan terlalu banyak berpikir. Namun, ketika pikiran ini baru saja terlintas, pohon itu sekali lagi berada di depannya. Bagaimana mungkin tidak mati? Pemuda mahkota emas terkejut. Kelahiran kembali, ini adalah kemampuan orang kuat yang tak terkalahkan. Kematian tidak mati, tetapi kamu dapat memutuskan. Pohon tua itu juga mencibir. Meskipun dia tidak mencapai ujung wilayah, tetapi setelah kontrak dengan Yesuan berakhir, dia hampir mencapai akhir kehidupan. Kebangkitan, apa itu? Namun, kematian pohon tua itu membuat kemampuan bertarung Yesuan langsung berkurang setengahnya. Pemuda mahkota emas ini, saya khawatir tidak mudah untuk dihadapi. Perbedaan antara habitat yang panjang dan lingkungan hidup tidaklah besar. Yang terakhir hanya lebih banyak daripada yang pertama, yang dapat menyembuhkan luka. Namun, celah antara tempat lahir dan tempat mati itu besar. Serangan orang kuat suanjing yang sudah mati tidak dapat dihalangi oleh tempat lahir. Bahkan Liansu tidak dapat menghancurkan pertahanan pemuda mahkota emas ini. Yesuan khawatir itu juga sulit. Sepertinya hari ini hanya bisa maju dulu. Yesuan melirik sekilas. Bukannya dia tidak ingin bertarung, tetapi tidak ada cara, karena dia bahkan tidak dapat menghancurkan pertahanan pihak lain. Jadi, saya khawatir kali ini saya harus mundur. Nak,
Aku melihat ekspresi mundur dari matamu, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Pemuda mahkota emas tiba-tiba menunjukkan senyum sinis. Orang kuat yang memiliki puncak kematiannya menjaga pintu. Siapa yang bisa melarikan diri? Yesuan juga memikirkan hal ini, tetapi dia telah meninggalkan posisi kosong di luar langkah pertama, selama dia ingin pergi kapan saja. Memikirkan hal ini, Yesuan menyembunyikan jatuhnya ke tempat penanaman dan kemudian dengan cepat mundur. Bunuh anak kedua, masih ingin pergi. Pemuda mahkota emas mengerutkan kening dan mengambilnya dengan cepat, tetapi baru saja diusir. Yesuan langsung melepaskan diri dari kekosongan. Artinya kosong pendek. Pemuda mahkota emas terkejut. Pohon tua dapat dilahirkan kembali, ini adalah cara untuk tidak menghancurkan negara, dan ini adalah cara untuk melewati langit. Juga, jatuhnya tiba-tiba menghilang, apa artinya ini? Siapa orang-orang ini? Menarik, ketika aku menangkapmu, semua keterampilanmu adalah milikku. Pemuda mahkota emas tiba-tiba menunjukkan senyum jahat, dan tatapan licik itu adalah tatapan serakah. Saat ini, dia langsung menutup formasi ini, dan tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada yang bisa masuk. Kemudian, dia siap untuk kembali ke kota Tianfeng, dan beberapa orang datang dan menemukan Yesuan. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa dia telah diperintahkan oleh Yesuan untuk membunuhnya. Yesuan dapat dengan akurat merasakan jaraknya. Apakah kamu sudah pergi? Di penjara Tianfeng, mulut Yesuan sedikit miring. Setelah pemuda mahkota emas pergi, dia kembali membuka kekosongan dan datang ke pintu masuk formasi. Untungnya, dia adalah yang pertama keluar dan kemudian memulai. Jika langsung di dinding, maka saya khawatir itu akan sulit. Saat ini, dia dengan cepat pergi, sambil juga mencari jiwa penjaga yang sudah mati. Ternyata itu adalah Tian Tiancheng Sao Cheng, Tuan Yin Tianjian, tunggu, cepat atau lambat akan membunuhmu. Yesuan menatap tulisan merah tua, bunuh, di langit, dan membuat rencana di dalam hatinya. Tepat sekali, dia masih belum punya tempat untuk naik pangkat. Kota Tianfeng ini adalah tempat yang bagus untuk dituju. Saat ini, dia mengejar Yin Tianjian, tetapi kecepatan Yin Tianjian ini sangat cepat, langsung membuka Yesuan. Untungnya, Yesuan memiliki perintah membunuh kematian, jika tidak, dia akan kehilangan target. Yin Tianjian ini tidak tahu bahwa dia telah ditandai, menghabiskan waktu yang lama, bergegas ke kota Tianfeng. Segera, ada tim yang berangkat dari kota Tianfeng dan pergi ke penjara Tianfeng. Dan Yin Tianjian, yang tinggal di kota Tianfeng, tampaknya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Namun, tim ini dipukul oleh Yesuan. Yesuan belum tiba di kota Tianfeng, itu adalah tim ini. Tim ini memiliki total 10 orang, dipimpin oleh 2 Tuan Xuanjing yang sudah mati, mereka juga dikalahkan setelah melihat Yesuan. Tangkap dia adalah salah satu orang yang paling dicari di kota ini. Seorang Master Xuanjing yang sudah mati marah. Yesuan mendengar ini dan segera mengerti bahwa ini adalah tim yang dikirim kota Tianfeng ke penjara Tianfeng untuk menangkapnya. Kekuatan Master Tianfeng Sao Cheng berada di luar dugaanku, tetapi kalian masih mati, ingin menghentikanku. Kilatan cahaya Yesuan menyala dan memanggil 3 pohon tua secara langsung. Nasib tim ini ditakdirkan untuk hancur total. 4 ada di sini, bunuh. Melihat 4 sosok yang tiba-tiba muncul di samping tubuh Yesuan, pria kuat yang mati dalam pandangan Xuanjing, setelah marah, segera memimpin ke arah Yesuan. Pohon itu pertama-tama memecahkan ikan yang lain-lain, dan 2 kematian diseret oleh kita. Yesuan segera mengeluarkan perintah. Dia adalah tempat suci, dan Megatron juga merupakan tempat suci, dan itu masih sedikit lebih buruk. Dengan kekuatan mereka untuk menyeret 2 alam yang mematikan, masalahnya tidak besar. Kemampuan pohon tua untuk mengubah posisi terlalu buruk, dia pergi untuk membersihkan 8 siswa. Diperkirakan tidak akan melebihi 3 detik. 3 detik. Yesuan 3 hanya bisa saling berpelukan selama 3 detik. Pembunuhan pecah. Membakar pedang. Kembali 9 kilatan. Yesuan langsung menyerang 2 Xuanjing yang kuat dan menarik kebencian. Keduanya memikirkan kelahiran beberapa Yesuan, dan langsung lolos dari serangan itu dan kemudian bergegas menuju Yesuan. Tetapi pada saat ini, pohon itu tiba-tiba menyala, dan datang ke belakang Xuanjing 9 yang mematikan. Hei! Efek dari sisa api meningkat 30%, dan pohon dengan level yang sama menjadi tua,
dan satu orang akan terbakar menjadi abu terbang dalam sekejap. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Mereka yang mati dan kuat belum dekat dengan Yesuan, dan orang-orang di belakang mereka mati satu persatu. Tampaknya kekuatan pohon tua itu melampaui harapan Yesuan. Paling lama 2 detik, 8 orang itu bisa terbunuh. 1 detik, 2 detik, Yesuan dan yang lainnya dengan cepat mundur, tetapi diseret selama 2 detik. Setelah 2 detik, 8 prajurit yang lahir di Suanjing semuanya jatuh. Dalam hal ini, 2 orang kuat Suanjing yang mati besar sedikit terkejut, tidak mengharapkan konfrontasi pertama, mereka tidak mengambil keuntungan apapun, tetapi juga pihak lain memberikan akhir yang lama, itu memalukan. Ketika mereka diberangkatkan, Tian Tianjian, penguasa kota Tianfeng, memberitahu mereka bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi nasihat ini tidak digunakan. Tentu saja, aku bisa menanggungnya. Seorang ahli Suanjing yang sudah mati berpikir dalam hatinya. Dia tidak merasa kasihan pada yang sudah mati, karena ada banyak ahli di kota utama kota Tianfeng, dan orang-orang ini terjebak di ranah Suanjing selama bertahun-tahun. Diperkirakan tidak ada kemungkinan untuk menerobos ke yang sudah mati, dan kemudian mati. Lebih banyak lagi tidak apa-apa. Nak, kamu adalah orang-orang yang dicari oleh kota kecil. Para pemilik yang lebih rendah menghargai kamu dan membiarkan kami pergi. Seorang lelaki tua berkata kepada Yesuan. Pada saat yang sama, hatinya juga sangat bingung, karena Shao Cheng kota Tianfeng mengatakan bahwa Yesuan berada di penjara Tianfeng, tetapi sekarang, bagaimana bisa mendekati kota Tianfeng? Menghargaiku, mematikanku. Yesuan mengernyit, pandangan biasa saja. Dia memperkirakan bahwa Master Shao Cheng kota Tianfeng ini Yin Tianjian hanya tertarik pada caranya. Kalau begitu, maka kita akan menghancurkan kita dengan kejam. Pria parubaya itu tampak seperti orang kuat Suanjing yang mematikan dan mendengus dan sekali lagi membunuh Yesuan kali ini. Yesuan tidak bersembunyi lagi, tetapi langsung menyapanya. Pohon itu selalu menjadi anak Suanjing, cukup untuk dipilih dengan Suanjing yang sudah mati yang kuat, lawannya adalah lelaki tua itu. Kekuatan tuan kota Tianfeng Shao Cheng Yin Tianjian sebenarnya sebanding dengan Suanjing yang sudah mati. Ada roh yang begitu kuat dan mematikan, dan pohon itu tidak dapat membantunya. Namun, lelaki tua ini hanyalah jalan buntu biasa, apakah pohon itu masih bisa melakukannya? Api, pohon itu langsung memadatkan 2 sisa api dan terbentuk di kedua sisi lelaki tua itu. Api sisa itu memiliki keterampilan tingkat tinggi. Ia dapat memadatkan 2 sisa api sekaligus. Meskipun hanya dapat digeser menjadi satu, itu sudah cukup untuk membingungkan musuh. Lelaki tua itu hanya melihat keterampilan lama pohon itu. Ia hanya dapat dengan cepat menyebarkan sepotong kemarahan dan mencoba memusnahkan sisa api itu. Namun, pohon tua itu tetap mengambil langkah pertama dan menggeser posisi ke kiri sebelum lawan memulai. Kemudian sebuah pukulan menghantam. Hei, orang mati, yang merupakan orang tua yang berat ini direkrut dan terbang keluar. Api tua pohon itu melukai orang tua itu. Pada saat yang sama, lengan tua pohon itu juga dicekik oleh dosa orang mati, menyebar dengan cepat. Cahaya tua pohon itu menyala, dan gas kematian ini langsung padam. Dibandingkan dengan kota Tiancheng, penguasa orang tua itu terlalu lemah. Meskipun tidak ada temperamen di tubuh tua pohon itu, ia memiliki darah mayat hidup, dan itu dipulihkan dalam sekejap mata. Tentu saja, orang tua itu sama. Pukulan ini dianggap sebagai pecundang, tetapi pohon tua itu masih memiliki sedikit keuntungan, karena darah mayat hidup tidak boleh digunakan, dan kehidupan orang tua itu dikonsumsi. Kembalilah, pohon tua itu menyala dan bergegas lagi. Sisi lain, Yesuan, Faling, Megatron, ketiga pria itu bergabung untuk melawan orang kuat Suanjing yang sudah mati lainnya. Tuan muda, tampaknya sangat dekat dengan kota Tianfeng. Jika Anda bertarung lagi, bala bantuan mereka akan tiba. Aku tahu, tetapi bala bantuannya sudah siap. Kartu tuan muda sudah tersedia. Yesuan menjawab, kartu di mulutnya adalah unicorn. Setengah hari yang lalu, jika unicornnya bisa menggunakannya, maka Master Tiancheng Shao Cheng Yin Tianjian mungkin sudah mati. Ketika bala bantuan datang, bagaimana? Namun, sangat sulit untuk menantang kenyataan hidup di lingkungan lintas batas. Roh yang mematikan ini terlalu sulit untuk dijerat. Jika pohon itu sudah tua, mereka dapat dengan mudah membunuh satu orang,
tetapi pohon tua itu akan memilih yang lain sendirian, jadi mereka tidak dapat membantu yang setengah baya, dan yang setengah baya tidak dapat membantunya. Tidak dapat membunuh, maka, kendalikan. Ayo jatuh, persiapkan mata pesona. Yesuan berkata, mengerti, mengangguk. Sejak awal, Yesuan menggunakan mata jiwa, tetapi karena belum menembus kehidupan 8 kali lipat, dan kemudian tidak menggunakan transformasi, pesonanya tidak berpengaruh. Pada saat yang sama, Yesuan sekarang juga memasang jebakan, yang merupakan posisi kekosongan. Jika Anda dapat membunuh, itu yang terbaik. Kedua belah pihak memainkan pertandingan yang ketat, dan waktu berlalu sedikit. Hanya beberapa dari mereka yang dikirim ke tempat kejadian sebelum kematian. Diperkirakan kota Tianfeng mungkin memiliki dukungan. Ketika pertempuran berlangsung selama 10 detik, lawan Yesuan tiba-tiba menginjak titik, yang berada dalam jebakan. Kesempatan bagus. Yesuan menghadapi serangan yang telah diinjaknya, dan cahaya itu menyala. Hei, sebuah pintu kehampaan terbuka. Pedang pria parubaya itu melewati pintu kehampaan dan menyerang dari belakangnya. Puff, pedang itu tidak memasuki bagian tengah pria parubaya itu. Terlebih lagi, jantung pria parubaya itu langsung tertusuk. Udara suci dapat meregenerasi lengan yang patah dan menyembuhkan lukanya, tetapi jantung dan otak tidak dapat memperbaikinya. Pria parubaya ini menahan diri dan bunuh diri. Ini juga di luar dugaan Yesuan. Awalnya, Yesuan ingin mengendalikan orang parubaya itu untuk bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi tidak menyangka orang lain itu akan bunuh diri. Namun, ini adalah akhir dari masalah ini, Yesuan hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Lagi pula, apakah masih ada orang? Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika sistem membunyikan suara, Yesuan dengan cepat tersapu, menerima belenggu dan mayatnya, dan kemudian membunuh orang tua itu. Situasi di sini dilihat oleh lelaki tua itu, tiba-tiba mengejutkannya, dan kemudian dengan cepat berhenti, tetapi ada sebatang pohon, dia tidak dapat melarikan diri. Di bawah serangan semua orang ini terluka parah, dan temperamen jenius tidak dapat pulih. Namun, dia lebih baik mati daripada mati dan takut dikendalikan oleh Yesuan. Dalam keputusasaan, jatuhnya harus diubah dan kemudian menggunakan mata pesona untuk mengendalikannya. Jimat itu mudah dilihat, dan dia akan diserahkan kepadaku. Setelah Yesuan selesai, itu adalah mata jiwa. Jiwa lelaki tua itu terbuka, dan efek pesona disembunyikan oleh jiwa Yesuan dan menjadi pelayan Yesuan. Orang yang dikendalikan oleh mata jiwa, Yesuan dapat memberinya suara melalui udara, biarkan dia menjalankan perintah, tetapi jimatnya tidak bagus, dan jimatnya mudah terlihat, jadi lebih baik menggunakan mata jiwa. Pergi sebelum kau berkata. Setelah kendali selesai, Yesuan menghancurkan kekosongan dan meninggalkan area tersebut. Segera setelah itu, ada seorang penguasa kota Tianfeng, tetapi tidak ada seorang pun yang ditemukan. Namun, kartu giok kehidupan di kota utama kota Tianfeng telah hancur 9. Yesuan meninggalkan medan perang, dan kemudian mengambil Qiang Kun milik lelaki tua itu untuk menerimanya. Sayangnya, tidak banyak. Tampaknya dia harus pergi ke kota Tianfeng untuk mengikisnya sekali. Ketika kamu kembali ke kota Tianfeng, kamu mengatakan bahwa kamu terluka parah dan kemudian melarikan diri. Yesuan berkata kepada lelaki tua itu. Lelaki tua bermarga Yin Mingliu adalah keluarga Yin dari kota Tianfeng, dan mata jiwa tidak akan terlihat, jadi dia tidak akan memiliki masalah ketika dia kembali. Kemudian, Yin Liu ini pergi. Adapun Yesuan, itu adalah jalan memutar yang panjang, dan kemudian berubah menjadi wajah di kota Tianfeng. Dia baru saja memasuki kota Tianfeng, ada tim besar yang akan pergi, tim itu adalah penguasa kota Tianfeng Shao Cheng Yin Tianjian, yang dapat menakuti Yesuan. Dia memperkirakan bahwa tim ini mungkin akan keluar untuk menangkapnya. Namun, siapa yang mengira bahwa dia telah dengan mudah memasuki kota Tianfeng? Meskipun aku mengubah wajahku, tetapi Yin Tianjian, ibu kota-kota, mungkin mengingat napasku, atau berhati-hatilah. Yesuan berpikir dalam hatinya, tetapi juga tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyum sinis dan menyaksikan tim pergi. Kemudian, dia akan pergi ke pelelangan itu dan keluarga besar untuk menghasilkan banyak uang. Berhenti. Pada saat ini, tim tiba-tiba berhenti. Langkah kaki Yesuan juga nyata. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Yin Tianjian, kota utama Fengcheng, sedang menatapnya ke arah itu.
Kalajengking bermata elang itu berbalik dan akhirnya jatuh di tubuh Ye Xuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xuan terkejut. Dia memiliki status pembunuh, dan cara menyembunyikan nafasnya sangat hebat. Namun, itu ditemukan oleh Yin Tianjian, pemilik kota Tianfeng ini. Bagaimana ini mungkin?